Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleo dengan NIM 222043 dari kelas B. Jadi hari ini saya akan melengkapi tugas sebagai pengganti final, yaitu beberapa pertanyaan yang telah diajukan dan akan saya jawab. Yang pertama yaitu apa itu pemrograman game. Jadi pemrograman game itu adalah sebuah proses dalam merancang dan mengembangkan game melalui penulisan kode komputer, dan hal ini mencakup berbagai aspek seperti pengendalian karakter, grafik, animasi, suara, dan interaksi pemain dalam sebuah permainan. Kemudian itu tools dan aplikasi yang digunakan yaitu pada pemrograman, pada mata kuliah pemrograman kemarin, tools yang digunakan dan aplikasi itu kita menggunakan Visual Studio Code sebagai tempat untuk menulis kode-kode yang akan diprogramkan di aplikasinya. Kemudian aplikasi game yaitu Unity yang akan digunakan untuk membuat dan merancang gamenya, dan itu yang digunakan pada mata kuliah pemrograman game, dan beberapa komponen pendukung lain jika dibutuhkan seperti India Game Maker. Ada juga Adobe Photoshop, terus Adobe Premiere, Blender, Animation, dan itu. Kemudian adapun bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan C#, dan bahasa ini banyak digunakan dalam Unity karena sebagai salah satu game engine yang paling populer digunakan. Kemudian adapun struktur bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa processing, bahasa pemrograman, dan lingkungan pengembangan yang dirancang untuk memudahkan seniman, desain, dan pemrogram membuat grafik, interaksi, animasi, dan aplikasi visual. Kemudian untuk spesifikasi komputer atau laptop yang sesuai itu kita ambil dari saya pribadi. Di sini saya menggunakan laptop, itu laptop Advan dengan Core i3, Intel Core i3, dan juga prosesnya itu 8 GB. Kemudian penyimpanannya itu saya menggunakan yang kapasitas 512 GB. Kemudian ada sistem operasinya itu Windows 11, dan itu laptopnya 14 inci. Oke, itu saja. Kemudian untuk beberapa poin yaitu 10 yang diperhatikan dalam pembuatan game. Yang pertama itu adanya perlu diketahui konsep dan game yang akan kita buat sehingga game bisa dibuat dan tetap patokan kepada konsep yang sudah kita atur. Kemudian adapun target audience itu, target audience di sini seperti kita target gamenya kita ini kepada anak-anak kah, kepada orang tua kah, atau ke semua kalangan usia. Terus kemudian game desain dokumen itu dimana dokumen untuk mendesain game yang akan kita buat. Kemudian ada pun pemilihan engine game itu memilih game yang akan kita gunakan. Kemudian visual dan desain grafis itu juga perlu diperhatikan sehingga para pengguna nanti dapat menggunakannya dengan baik, seperti karakter, apakah karakternya ini, karena mungkin ada beberapa pengguna yang melihat karakternya ini seperti mood atau bagaimana, itu bisa mempengaruhi pengguna dalam menggunakan game. Kemudian ada juga mekanika gameplay, dan kemudian ada juga audio dan musik. Ini perlu juga diperhatikan karena audio dan musik itu sangat mempengaruhi para pengguna dalam menggunakan game, karena jika saja audionya tidak bagus maka itu akan merusak mood dan bisa merusak
permainan lah, seperti membuat pengguna tidak nyaman seperti itu. Kemudian ada performa dan optimasi, itu perlu diperhatikan apakah performa game ini yang kita buat itu akan bagus atau optimal dengan semua yang sudah disediakan. Kemudian ada pengujian dan feedback. Pengujian, kita uji aplikasi kita, aplikasi game, apakah ada feedback dari pengguna ini baik atau tidak, pengujiannya sudah oke atau tidak. Kemudian ada monetisasi dan kemudian ada distribusi. Kemudian jenis-jenis game edukasi dan lain sebagainya itu seperti game untuk edukasi itu game matematika, simulasi ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya. Kemudian untuk game perjalanan seperti open world adventure, terus eksplorasi dunia baru, terus point and click adventure. Kemudian untuk game simulasi itu seperti simulasi kehidupan, simulasi penerbangan, terus manajemen bisnis dan simulasi kendaraan. Oke, itu saja yang sudah dijelaskan berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih.